Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai ila akhir ayat waladhdallin. Apa rahasianya dipotong seayat-seayat? Karena disitulah dialognya kita dengan Allah kemarin. Di mana kata kuncinya? Yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab oleh Allah Ta'ala, yaqulu Allah Ta'ala fahazni baina wa bain abdi wa li abdi masya'ala. Jadi ternyata hidup itu adalah masalah. Tak ada yang tidak masalah. Masalah itu tidak dapat solusi kecuali bermusyawarah. Musyawarah yang terbaik mencari masalah untuk menyelesaikan sumber persoalan masalah, itulah Allah Azza wa Jalla. Kapan musyawarah itu? Itulah saat membaca Al-Fatihah. Itu dialog kita. Maka Rasulullah SAW untuk berdialog kepada Allah itu, dia melewati Sidratul Muntaha. Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah melewati itu. Apa yang dimaksud? Isra'nya Rasulullah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita takbiratul ihram. Mi'rajnya Rasulullah berdialog melewati Sidratul Muntaha, kita itulah saat membaca surah Al-Fatihah. Makanya disyaratkan siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah itu, Usama bin Samit radhiyallahu anhu qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kenapa kalau tidak baca Fatihah tidaklah sah salatnya? Karena itulah inti daripada salat, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu ingin bertemu Allah. Ingin bertemu Allah, bukan bertemu kelingking dan lain sebagainya. Ya, selesai Fatihah. Selesai Fatihah. Bahkan setelah Al-Fatihah, nggak ayat tuh, baca amin dulu. Ya. Setelah Fatihah baca amin dulu. Bagaimana cara menyebut amin? Ya. An-Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin yamuddu biha sautah. Apabila Rasulullah, kata Rasulullah, apabila engkau mendengar imam menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucaplah amin. Kapan amin itu berarti kabulkan? Yamuddu saudah, alif mim nun sama panjangnya. Jadi berdoa itu. Maka menyebut amin saja kita tahu ini orang berilmu, ini yang ikut-ikutannya dulu Pak. Rabbana atina amin amin yang berarti kabulkan, alif mim nun sama panjangnya. Amin tenang artinya. Percaya artinya, iman sama. Jadi amin itu yang berarti kabulkan, alif mim sama panjangnya. Kan dengar gitu loh Pak ya. Nah sekarang
Bagaimana ukuran menyebut amin kalau kita sholat berjamaah, khusus laki-laki? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma' man yalihi min safil awwal, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Jadi mengucap amin itu kalau sholat berjamaah khusus makmum laki-laki minimal terdengar oleh orang yang satu saf dengan kita, yang dimaklumi. Berarti kalau kita masjid ini mengucap amin di sudut sana terdengar oleh orang ucap amin di sudut sini. Begitu kebalikannya. Apa maksud dari kajian ini? Salat berjamaah itu bersemangat. Coba bayangkan, amin, amin, begini jantungnya selain muslim dua itu. Maghrib, isya, subuh. Nyata imam bersemangat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gerobong harus bersemangat, semangat. Atau kebalikannya, maka imam itu harus bersemangat. Dulu tak ada pengeras suara dan itu dihukum sunat muakkadah. Kuloyo macam mampu ya kan? Harus semangat. Imam bersemangat, makmum bersemangat, itulah Allahu semangat. Nah, sekarang kita tengok apa rahasia kenapa alif, mim dan nun sama panjangnya sehingga dikabulkan seluruhnya. Mari kita lihat. Rahasia di belakang itu adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imam yaqulu amin faman wafaqa ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahu Ahmad wa Nisai. Jadi kata Rasulullah, rahasia itu adalah apabila imam menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ternyata malaikat mengucap amin, makmum ucap amin, imam ucap amin. Apabila bersamaan amin imam, malaikat dan makmum, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hilang gugur diampunkan dosa-dosa kita. Ini disebut mengungkap tiga kegelapan, tiga rahasia kegelapan. Mana tiga rahasia kegelapan? Subuh, zuhur, maghrib, isya. Seandainya kita berdosa setelah sholat subuh, sholatlah berjemaah maghrib, itu sama ucap imam, makmum dan malaikat, habis dosa-dosa kita. Masih ada dosa lagi, sholat jemaah isya, sama ucap amin imam, makmum dan malaikat, habis dosa kita. Selama tidak dosa besar, masih ada dosa, sholat jemaah subuh. Makanya kenapa orang berlomba dan kajian fikih, tanda munafik itu dia suka meninggalkan jemaah subuh dan maghribnya karena dia tak dapat tempat mustajab itu. Maka tidak sama anak laki-laki dan perempuan. Ini paham maksudnya? Kalau anak perempuan tidak bersuara, nah itu dia.
Tapi kalau oleh laki-laki beruntung. Pak Imam lihat ada laki-laki di filmnya, alhamdulillah. Kalau lu dapet Pak Imam tambah kali, tidak dia dapet tambah kali. Lakukan yang mana apa? Tambah cabang. Ini tidak sama dapat laki-laki dan perempuan. Imam bersemangat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini perempuan itu mana? Tidak sama laki-laki dan perempuan, beda. Tapi bukan berarti tidak beruntung yang tidak dapat anak perempuan. Beruntung semua. Siapa yang tidak beruntung? Yang tidak ada tempat beranak. Lepas maksudnya Pak, kau tak boleh mau yang sekian kita buat. Ya Pak Haji, sampai situ Pak. Sebelum berangkat, ada kita ragu. Sebelum berangkat ke ayat. Ada, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Seandainya sudah dua rakaat terakhir, imam itu laju bacaan. Saya kata kita harus sampai dengan Allahu Akbar. Macam mana dialog ngajarin Allah? Itu dipertanyakan itu Ustaz. Karena imam ketika baca yang sahar, bacanya lambat. Ketika nanti bacanya dia dulu dia siap gawat. Kalau kita perbandingkan itu laju dia bacanya. Jadi tidak ada tumaninah di mana untuk sholat kita dalam berjamaah imam. Bapak wajah itu kan itu ya. Apa perlu diikuti atau sudah ya Wak itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ala al-imam liyutamma fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu kata Rasulullah. Rawahu Muslim, Abu Dawud. Apabila seorang kamu atau salah seorang atau kamu semua salat berjemaah mengikut imam, maka apabila imam bertakbir, kamu wajib bertakbir. Kan itu kata Rasulullah. Dan apabila imam membaca ayat, maka kewajiban nomor imam tidak membaca. Dalam riwayat yang lain, man kana lahul imam faqira'ul imam lahul qira'ah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Siapa yang salat berjamaah, maka seluruh bacaan imam itu sudah menjadi bacaan. Paling enak salat jadi jemaah. Tidak pun membaca gitu, pahala sama jadi imam. Kalau mandi kita sholat berjamaah, Allahu Akbar kita, Allah. Tidak ikut kita membaca, Pak. Jangan membaca, tidak ikut membaca. Seandainya imam itu nilai ibadah yang dia dapat 1000, kita dapat 1000 dari yang dibuat imam tanpa berbuat apa-apa. Karena bacaan imam udah jadi bacaan kita. Apa artinya? Itulah enaknya jadi makmum. Maka kalau ada orang berlomba jadi imam, itu tanda tanya keilmuannya. Tapi kalau berlomba jadi muazzin, itu adalah kemuliaan dan kehormatan. Maka imam itu banyak yang lisui. Itulah. Tiba pahala dibagi ke jemaah, tiba salah sahur tanggung dosa jemaah ini. Maka kaji imam itu. Lisui kan? Kecuali mama baik, hanya lisui. Enak kan? Salah aja sahur Pak, seluruh dosa jemaah ditanggung. Bayangkan, makanya di kajian fikih dituntut gigi tidak boleh ompong Pak. Ini harus fasih, kan itu? Dituntut itu Pak.
nyongkok goyet ni melosui kan. Atau terlalu tua musur yang dia sholat baru rukuk karena bahasa saya 3 Allah pohonnya akan melosui Pak. Dan kalau hari longgar ya hati-hati. Maka enak jadi jemaah, enak jadi jemaah. Nah, ini yang disebut terangkanlah lampu kita, tidak perlu dipadamkan lampu orang. Jadi kojo imam lotan ke imam, kojo PRT dia lah PRT, jadi soto lah kok memikir PKH tu deh. Ini maksudnya, enak Pak jadi makmum ni. Tidak pun baca pahalanya sama dapatnya, enak. Ngaji kalau jadi itu biar aja lope nilai imam tu Pak Haji. Nak melosu-losu lantak lah situ. Kok salah dosa tanggung awak ada sekampung. Kok topiknya awak aman aja. Iya baca ya. Iya. Ketika jamaah imam waladhdallin, imam itu kenapa makmum amin apakah termasuk utama dulu imam juga? Imam lebih ngomong barusan. Ya amin mereka apakah dulu imam dan termasuk itu gimana itu? Nah, jadi kemarin itu kan dibilang dalam hadis tadi apabila bersamaan mengucap amin imam, malaikat, makmum diampuni dosa kita dari waktu ke waktu. Timbul pertanyaan sama jadatu abdi an-nasru Pak Imam Bapak aja dia terlalu semangat nyecara menantu mati walau doa melosui mau tidak sempat kita kan. Diajar oleh Rasulullah SAW jangan gara-gara nila setetes rusak susu sebelah. Bagaimana caranya? An-Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala wala dhalin, kata imam qala rabbil firli amin. Jadi kalau dengar oleh kita imam menyebut waladhdallin, ucaplah rabbil firli, baru ucap artinya apa? Lepaskan imam tu tarik nafas satu nafas. Kok tak sempat ngomong imam tu mampu. Makanya imam tu sebelum sholat itu ditengoknya ke belakang. Apa ditengoknya tadi? Tengok belakang. Anak-anak nanti sama-sama ucap aminnya ya dengan bapak-bapak. Apa tujuannya? Jangan gara-gara satu mendahului tidak jadi dapat keampunan dosa tadi dari Allah Subhanahu. Atau kira-kira bentuk ya Imam ya. Lanjut. Silakan. Ada ciri pagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz katakan panjang rambut itu adalah sama ada namanya sama. Tapi secara ilmu tajwid, itu kan mata biji panjangnya sebelah. Kemudian min awalnya mata bijulat, tapi setelah waktu maka artinya jadi 6 harakat. Jadi panjangnya kan bisa 2, 4, 6. Jadi secara arti itu bagaimana? Ya. Gimana caranya? Imam Abu Aswad Ad-Du'ali yang membuat kaidah supaya mudah membaca qiraat. Dia lahir setelah Rasulullah wafat. Kira-kira mana dahulu Rasulullah pada Abu Aswad Ad-Du'ali? Lebatnya ini Rasulullah yang mengajarkan qala rabbi firli amin.
ketentuan kaidah men'arid bisukun tak kala waqaf itu setelah Rasulullah wafat. Imam Abu Aswad Ad-Du'ali terbebas dari kaidah-kaidah itu, maka di dalam pemahaman ulumul Quran dan ilmu tafsir ada namanya tafsir birriwayah, ada tafsir bidirayah. Nah, tafsir birriwayah pertama melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para murid-murid beliau dan sahabat, maka kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu ada birriwayah melalui pesan dan kesan setiap kosakata dalam Al-Quran, maka kita dapat menemui makna dan maksud dari Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua, birriwayah melalui keilmuan kaidah-kaidah tafsir yang telah disepakati oleh ahli tafsir, maka kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Itu masuk di kajian namanya kaidah. Maka lahirlah usul fiqh. Maka lahirlah namanya tahsis. Tahsis Al-Quran dengan Al-Quran, tahsis Al-Quran dengan hadis, tahsis hadis dengan Al-Quran, tahsis hadis dengan hadis. Usul fikih kajian. Panjang kajian memangnya. Tapi aja ada Pak, terbuka keran itu deh. Jadi menyalahi hendak. Karena Rasulullah yang laksanakan, Rasulullah yang ajarkan. Maka nanti hadis berikutnya, kenapa, pertanyaannya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kenapa maghrib itu 3 rakaat, asar itu 4, isya itu 4? Sama dengan tadi. Maka kalau kita tengok penjelasan Rasulullah SAW, ya, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ini ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bil-zuhri bil-awlayaini bi ummil kitab wa surrataini wa bil rak'ataini al-akhiraini ahriyaini bi fatihatil kitab wa yusallimuna ayatal ahyana wa yutawwilu fil rak'atil ula ma la yutilu bis saniyah wa hakaza fil asri wa hakaza bis subhi rawahu Bukhari, Muslim wa ghairuhu. Jadi apabila sholat ditentukan oleh Nabi, ketentuan caranya, maka disebutlah sholat versi Rasulullah SAW. Jadi di sini tak kala Rasulullah membaca dalam sholat zuhur, pada 2 rakaat pertama dia baca Fatihatul Kitab dan dibaca surah, dan pada 2 rakaat terakhir dia hanya membaca Al-Fatihatul Kitab saja. Kadangkala terdengar oleh kami, kadangkala tidak. Begitulah terjadi pada sholat-sholat berikutnya sampai asar, sampai subuh. Artinya seluruh ketentuan sholat itu tidak bisa kita tambah dan kita kurangi. Karena inilah disebut sholat, yang disebut apa kata Rasulullah? Siapa yang sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, melampaui kaidah-kaidah tafsirnya. Boleh dibuat sesuai itu, boleh, cuma sholat bersiawa itu. Kini banyak apa yang melanggar, karena mengambil lagu, ya, mau jiharkah, mau ros, ya, itu kadang dirangkaikannya bismillah dengan alhamdulillah. Betul? Boleh. Salah enggak, cuma kita mempraktik salat Rasulullah saja.
Maka dari awal ada salat versi Rasulullah, ada salat qaul sahabi versi sahabat, ada salat versi ulama, ada salat ndak Rasulullah ndak versi ulama, indak versi qaul sahabi. Inya salat aja. Sah selama benar syarat dan rukun. Siapa yang tidak sah, ndak salat dok. Jadi takut kata imamnya. Itu tidak sah. Jadi aman apa ya? Jadi kita tidak terpengaruh oleh versi sahabat kalian, versi tidak terpengaruh. Ini disebut salat dengan ilmu. Sebab amal ibadah tanpa ilmu bahwa raddu ditolak nilai. Itu kira-kira Pak Haji ya. Apalah yang dah hati ya. Waalaikumsalam. Makmum biasanya sudah imam baca Al-Fatihah, lalu makmum membaca Al-Fatihah. Namun karena itu kita dengar ada yang mengatakan boleh juga imam saya tidak makmum saya, dan seterusnya. Itu benar tak? Iya, apa aja itu. Ya. Kalau berdasarkan yang kita lihat di dalam praktek Rasulullah atau bacaan imam, bacaan makmum tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dan Ahmad, hadis yang sangat panjang, kita ambil penggalan itu. La'allakum taqra'u halqa imanikum. Qulna na'am hadha ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra'a biha. Rawahu Bukhari, Abu Dawud wa Ahmad. Jadi rupanya ada yang praktik. Begitu imam membaca ayat, makmum tadi asik membaca Al-Fatihah cepat-cepat di belakang. Dia berbisik Pak, tapi terdengar ke tetangga. Jadi begitu ucap salam, ya, Rasul balik ke belakang. Siapa yang buat kerjaan tadi itu? Kata Rasulullah. Qulna na'am haza. Kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala la taf'alu